7 tahun lalu, seorang bule cantik asal Jerman bernama Emily Grace, ia datang ke salah satu desa di Cianjur, untuk menjalani KKN di desa itu. Emily sendiri, ia adalah salah seorang mahasiswi jurusan sosiologi, di salah satu universitas ternama di kota Bandung. Di desa itu, Emily ditempatkan di rumah sederhana milik perempuan parubaya bernama Cejuju, seorang pensiunan guru sekolah dasar, yang sudah lama hidup seorang diri. Suaminya telah lama meninggal, dan ia tak memiliki anak sama sekali. Hidup Cejuju terasa begitu sepi, hanya ditemani aroma kayu bakar, suara burung-burung di pagi hari, dan sepenggal doa yang tak pernah putus. Saat pertama kali bertemu, Emily sempat canggung, karena Emily belum mengenal lebih jauh sosok Cejuju. Rumah Cejuju terbilang sangat sederhana, tetapi di balik rumah yang sederhana itu, Cejuju menyambut Emily dengan pelukan hangat, seolah menyambut anak kandungnya sendiri yang telah lama hilang. Hari demi hari berlalu, Emily mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia temukan di tanah kelahirannya. Di rumah Cejuju yang sederhana itu, ia belajar tentang arti cinta, kasih sayang, dan kehangatan keluarga. Dari tangan Cejuju yang kasar, namun lembut saat menyuapinya sayur lodeh, Emily belajar apa itu makna cinta sejati tanpa syarat. Selama berada di rumah Cejuju, Cejuju tak pernah lelah sedikitpun untuk merawat Emily. Cejuju selalu memastikan setiap kebutuhan Emily dengan baik. Cejuju juga kerap mengajari Emily cara memakai kebaya, cara menumbuk sambal di cobek, hingga mengajaknya menghadiri pengajian di langgar kecil di ujung desa. Di malam-malam dingin saat kabut turun dari gunung, Cejuju sering duduk di tepi ranjang Emily, merapikan selimutnya, sambil berkata pelan, bahwa ia merasa diberkahi, karena diberi kesempatan bertemu dan mengenal Emily. Tak jarang, ketika Emily terlalu lelah sepulang dari kegiatan lapangan, Cejuju diam-diam mengusap rambutnya sambil menahan air mata. Emily sendiri, telah menganggap Cejuju sebagai ibu kandungnya, kendati pun tak ada ikatan darah sama sekali di antara keduanya. Waktu berjalan begitu cepat, hingga tanpa terasa, masa KKN Emily pun sudah berakhir, dan Emily harus balik lagi ke Bandung untuk menyelesaikan studinya. Saat Emily pamitan, Cejuju hanya terdiam sambil menggenggam tangan Emily erat-erat. Di matanya, ada kilau yang tertahan, seperti mendung yang enggan jatuh. Emily sendiri tak kuasa menyembunyikan air matanya. Dan dalam pelukan panjang, mereka berdua saling meneteskan air mata. Tahun-tahun berikutnya berjalan begitu cepat. Emily telah lulus, dan ia kembali ke kampung halamannya di Jerman. Di Jerman, Emily mulai bekerja dan menata hidupnya. Namun, di balik semua kesibukannya, wajah Cejuju, sosok perempuan renta yang dulu sempat mengajari Emily arti cinta, selalu datang menyapa dalam ingatannya. Hingga akhirnya, tepat 7 tahun setelah perpisahan dengan Cejuju, Emily memutuskan untuk balik lagi ke Indo, tepatnya ke Cianjur, ke rumah Cejuju. Kali ini, Emily tak datang sendirian, melainkan membawa serta kedua orang tuanya, kakak, dan juga adik-adiknya. Di tangannya, Emily membawa sebuah amplop tebal berisi uang sebesar 500 juta, yang nanti akan ia berikan kepada Cejuju. Bagi Emily sendiri, itu bukan hanya sekedar uang semata, tapi itu adalah caranya untuk mengucapkan terima kasih, dan bentuk balas budinya atas kebaikan hati Cejuju. Meski Emily tahu, jika cinta dan kasih sayang tulus yang pernah Cejuju berikan dulu, itu tak pernah bisa dibayar dengan apapun. Ketika mobil yang membawa Emily dan keluarganya memasuki gang sempit menuju rumah Cejuju, Emily merasakan detak jantungnya semakin cepat. Rumah itu masih tetap sama, pagar bambu yang rapuh, suara ayam berkokok, aroma tanah basah selepas hujan, semuanya tak berubah, masih seperti yang dulu. Tapi, ada sesuatu yang berbeda, yaitu rasa rindu yang terasa lebih dalam dan lebih menyayat hati. Cejuju yang saat itu sedang duduk di kursi reyot di depan rumahnya, pas ia melihat Emily turun dari mobil, sontak saja, ia mengucek-ngucek matanya. Dan tiba-tiba saja, air matanya langsung jatuh menetes membasahi wajah keriputnya. Tangannya gemetar saat meraih tangan Emily. Emily tak sanggup berkata apapun saat itu, dan ia hanya berlutut di hadapan Cejuju, memeluk lututnya seperti seorang anak kecil yang kembali pulang ke pangkuan ibunya. Tangis keduanya pun pecah, bercampur dengan suara rintik hujan yang mulai turun. Keluarga Emily yang sedari tadi berdiri di belakang, mereka menyaksikan adegan penuh haru itu dengan mata berlinang. Keluarga Emily tahu, jika rasa rindu yang dimiliki anak mereka dengan perempuan tua itu, jauh melampaui apapun yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Singkat cerita, Emily dan keluarganya pun akhirnya menginap di rumah Cejuju selama seminggu. Dan di malam terakhir Emily menginap, ia menyerahkan amplop berisi uang 500 juta ke tangan Cejuju. Perempuan tua itu menatap Emily dengan mata terbelalak, lalu berulang kali menggelengkan kepalanya, tapi Emily hanya menggenggam kedua tangan Cejuju, menatapnya lembut, seolah berkata, ini bukan sekedar uang, tapi ini adalah balasan cinta yang bisa ia lakukan kepada Cejuju, meski ia sendiri tahu, jika sebanyak apapun nominal uang yang ia berikan kepada Cejuju, itu tidak akan pernah mampu membalas semua hal yang pernah Cejuju dulu berikan kepadanya.